Oke guys, kembali lagi di Ngobrol Asbun. Kali ini gue bersama siapa nama lo? Siraj Al Jeparakun. Nih, Karena saya berasal dari Jepara dan Kuningan. di sampingnya ada siapa nama lo, Pan? Nama gua adalah Panji Aromabol. Karena gue suka ngisap Aromabol. Sponsor, tolong ya. Kali ini kita akan cerita-cerita tentang kisah pendaki gunung. Karena ini pernah naik gunung, sering. Dimana ceritain dong tentang lo Oke. naik gunung. Jadi awal gua naik gunung, Lah pertama lu pernah naik gunung apa aja? pertama gua udah pernah naik ke gunung Seven Summit Indonesia, Puncak Jaya Wijaya, Bos, tinggi Raung, itu. Gunung Slamet, Sebal. dan Kartens Piramid. Jadi saat pendakian gua ke Gunung Slamet, gua selalu naik gunung bersama Novan Aromabol. Jadi kita awal gimana Pan? Pas kita naik gunung? Awalnya kita pertama itu menaiki Gunung Leuser yang berada di ketinggian 5000 mdpl km per jam. Jadi saat itu gua mengajaklah Siraj El Jepara ini untuk menaiki gunung apa tadi ya, lupa gua. Loser. Leuser 5248 km per jam mdpl. Waduh. Dan di situ Tuh. gua persiapan lah kan, gua di carrier bawa mobil, bawa karpet kan buat nge-camping juga. Kalau buat bawa mobil itu gua buat tektok di Leuser lah gitu kan, capek ya, daripada naik Ya, kaki mending kita naik mobil. benar. Nah di situ gue juga kaget pas gue buka carrier lah. Jeep Lavatur Jogja Iya. nih. Waduh. Pantesan aja. Di Jeep Lavatur tuh outdoor gitu ya. Enggak, pas di Jeep Lavatur waktu itu gue pernah Jeep Lavatur sama teman-teman sekolah SMA gue. Nah gue SMK. Nah gue bareng dia kan di Lavatur Jeep itu. Abangnya, gue kaget, gue balik-balik jalan, mobilnya dimasukin carrier sama dia buat dibawa ke Leuser. Ya, Iya. Jadi jatuhnya gue di sini cuman anak pemula aja, pemula gunung. Jadi gue naik gunung itu awal mulanya itu gue pemulanya itu di Leuser. Berarti lu pertama kali naik Gunung Loser. Gunung Leuser. Kelas. oh udah sama gue waktu itu. Itu pertama kali. Iya kan tadi ngomong sama gue. Iya. Gue bawa persiapan lah tuh, minum lah, lipstick, terus lumayan sih ya. Si maksinya itu 5 juta. 5 juta per bulan. Gue nggak tahu nih Itu- soalnya dibayarin semua sama dia. Iya, 5 juta per bulan itu gaji gua di gudang Shopee selama sebulan. Jadi gua di gudang Shopee itu bagian nyortir gitu. Nah, habis bagian nyortir, gua pulang lah gitu kan, gua pulang ke rumah dan tiba-tiba si Siraj El Jepara ini mengajak ke Leuser gitu. Bentar. Harga carrier lu berapa? Bisa isinya mobil. bisa mobil. Harga carrier gue itu sebenarnya ya murah aja. Berapa? Gua ngomong-ngomong. Enggak apa-apa. Sebut. Ya, boleh nonton. Sebut aja nih. Sebut aja nih. Enggak apa-apa. Jadi harga carrier gue itu selama ini gaji gue di gudang Shopee itu kan 5 juta ya. Jadi gue kerja selama 10 bulan lah. Berarti harga carrier gue itu 50 juta. 1,5 juta. 1,5. Itu berapa liter carrier-nya? Berapa liter? 1.200 ya bisa. Kalau dulu di warung nih lu beli galon. Beli galon tuh di galon itu kan ada tandanya tuh berapa liter gitu. Gue bawa galon tuh 2 liter lah, 1 liter 1,5 dah. Dihitungnya. Di situ gue bawa galon. Taunya carrier gue penuh, nggak muat galon, makanya gue beli Fanta. Di situ gue beli Fanta.
Fanta ya semana ya? Coba ini Fanta nih sponsor. Fanta situ. Nah di situ gue beli situ, akhirnya muat lah mobil dan gue kan emang gak kesepian ya sama Siraj berdua doang gitu kan, TikTok gitu kan. TikTok, Gunung Loser TikTok. TikTok. Kelas. TikTok. Kelas. Kita TikTok Iya, itu bener kan? Yang kita sempat ketemu harimau di Loser. Iya. Cuma harimaunya lewat depan kita kagak bilang permisi, kita omelin. Iya. Nggak sopan lo malum nih. Wah, lo alumni apa bang? Kan Manusia harimau. kan gue bilang Gimana kita gayanya pas manusia harimau? harimau Malaya miau miau miau. Jadi begitu. Jadi gini, waktu gue mendaki itu sekitar sebulan 2 jam. Itu gue mendaki lah di situ kan. Selama sebulan 2 jam. Situ gue bertemu harimau sama Siraj kan. Harimaunya bilang kayak tadi lah sama Siraj gitu. Nggak permisi, nggak ada sopan santunnya dia. Padahal udah pernah kita ajarin. Dia harimaunya tuh harimau kalau di gunung tuh kita udah ajarin. Harimau, lo kalau lagi di gunung ketemu gua sama Nopan, permisi. Iya. Nah, Oh, udah lu bilang duluan. udah gua udah kasih tahu duluan tuh harimau sebelumnya. Gua telepon, mau. Dia Kasihan. Heeh. Kasihan. sedih. Jadi gua ke harimau kan. Gua tanya tuh ke harimau, "Mau lu sopan gak di sini?" Kata gua. Sopan. Taunya nggak sopan. Makanya di mobil kan gua bawa lavator. Di mobil gue tuh bawa Jeep Lavatur. Nah, itu karena harimaunya nggak sopan, gue bawa ke carrier harimaunya di Jeep Lavatur. Dia ke penjerangan tuh dia. Wih, naik Jeep ya? Iya, Wih. naik Jeep Lavatur gitu kan di Bromo. Ya, terus Habis gitu, dari gimana? Loser, gue keluarin lah mobil gue kan, capek, Iya. mau turun kan TikTok, kita berdua TikTok. Heeh. Apa? 1 bulan 2 jam. Apa? TikTok. TikTok. Oh iya. TEK TikTok. Ya. Jadi begitulah awal mula gua ketemu harimau Malaya. Ya. Apa lagi yang mau ditanyain? Masih Lu agak. apalagi selain lu naik Gunung Loser, lu naik gunung apa lagi? Kita pernah, kalau kalian tahu, kita pernah mendaki Gunung Kartens Pyramid, salah satu Beuh, yang di Seven Summit di dunia. Yang di Papua itu. Ya. Iya, dia masuk Seven Summit. Nah, kita sebagai warga, Kalau Seventeen lagu. iya benar. Gimana lagunya coba? Aku yang telah Tidak cukup. Ntar pada kena ketagihan. Iya. Heeh. Kita naik Kartens Pyramid waktu itu pas lagi salju ya. Salju tuh. Nah kita di sana kan, gue ngajakin si Nopan, kita bawa Jeep Lavatur nggak di keril? Kata dia jangan, helikopter aja katanya bang. Bisa. Soalnya baling-balingnya dicopotin dulu. Ya. Oh, dirakit. Iya, kita di sana kita bikin baling-baling baru ya dari bambu. Baling-baling bambu. Enggak, gue panggilan kan di Kartens Pyramid itu kan Papua ya. Iya. Nah kita di situ gue banda helikopter gue copot di situ kan. Iya. Gue copot. Terus Anak buah kita suruh rakit ya. Iya anak buah kita suruh rakit kan. Anak buah tuh ada berapa ya? Berapa lu naik? Berapa personil? Ada Berapa tuh? 2. Gitu gue suruh rakit kan. Katanya dia kecapean ya udah. Heeh. Karena di Papua. Iya. Ya udah buat baling-baling bambu aja. Terus gua ritual lah di situ kan, manggil Doraemon. Jadi, Oh kayak gimana sih ritual manggil Doraemon? Doraemon gini ritualnya. Gini. Doraemon. Gitu. Jadi ya, teman-teman jangan ditiru ya di rumah karena ini sangat berbahaya. Untuk manggil Doraemon itu butuh ketelitian dan kelincahan fisik. Ya dan pengalaman khususnya gitu. Soalnya kalau misalkan kita ketemu
Soalnya kalau kita manggil Doraemon tuh, kita harus ada tumbal apa aja Mas Depan? Tumbal. Jadi pertama itu sirip kucing. Sirip kucing. Sirip kucing kan kucing ada siripnya tuh. Oh iya. Kedua itu Yang kanan apa yang kiri? yang siripnya itu belakang. Sirip belakang. Yang di pantatnya itu. Ya, Yang begini. jadi kita ritual goyang-goyang gitu. Iya. Cuman ya gua nggak selebihnya gua rahasiakan lah karena itu hanya orang-orang tertentu. Bahaya soalnya. Bahaya. Oke guys, habis itu kita pas di Kartens Piramid tuh kita mengalami hal mistis apa aja tuh Hal kita? mistis, kita bertemu dengan ini Slenderman. Kalau tahu bisa search di Google sponsor nih ya, sponsor Slenderman. Slenderman. Jadi kita di situ ketemu Slenderman, panjang-panjang gitu kan, kakinya, Iya. gitu kan, Heeh. lehernya, terus apa nih namanya? Tangan. Kupingnya panjang gitu kan, kayak Krishna gitu kan. Iya. Habis itu gue salaman karena dia kan pakai kantor jas ya. Gue bilang lu kerja di mana gitu. Habis gue bilang gitu, tiba-tiba dia ngilang. Iya, dia ngomongnya gimana? Lu ngomong gimana lagi ke dia? Nggak lu Gua teriakin? bilang, ya ngilang dia, kayaknya lagi dicariin bosnya gitu kan. Oh, iya. Telat, ada di gudang Shopee gitu kan. Dia kerja di situ. Nah, jadi ya banyak deh hal-hal mistis gitu ya. Yang pertama itu ada Slenderman, gue ketemu Slenderman. Yang kedua gue juga bilang ke lu tuh. Iya, yang waktu Yang itu gue lupa tuh. kan posisinya lagi salju. Iya. Nah, ternyata kita kayak ngeliat burung gitu, hitam kecil. Nah, gue kan lagi salju kan putih-putih ya. Iya. Gue kagak ngeliat tuh, kok lagi muncul aja di salju. Burungnya hitam kecil. Nah, pas digali sama teman kita siapa namanya? Rahmat. Oh iya, sama si Rahmat. Sama si Rahmat digali. Dia penasaran, ini burung ketimbun apa ya? Nah, pas ditarik burungnya muncul temen inian juga porter kita. Porter, tahunya dia ketimbun. Ternyata yang ditarik burung ininya. Iya, burung kaki. Kan ada mata kaki, ada burung kaki, gitu kan, ada lutut juga di situ. Minum. Ya. Capek kita ngomong, kita capek bang. Capek ngarang. Jadi situ gua bawa yang namanya Depan Turas. Depan Gue di Turas. situ buat konser di Kartens Piramid, gue buat konser di situ. Oh, yang waktu kita Iya. konsepin waktu itu. Yang waktu kita rancang lah. Nama konsernya apa nama konsernya itu? Konsernya Kartens Festival ya? Kartens Festival kali. Iya, Kartens Festival. Benar. Gue lupa, sorry guys. Itu yang bandnya siapa aja yang datang bandnya? Bandnya. Itu ada Yang manggung bandnya siapa aja? Seingat gue ya, selebihnya nanti Amber lah. Siraj. Siraj. Itu Depan Turas. Lalu ada SpongeBob sama Upin Ipin. Selebihnya gue nggak tahu sih. Gue lupa. Selebihnya ada ini lagi band. Apa yang dari band yang dari daerah Singkanang-Anang. Oh, band ini. Oh iya, baru ingat. Bendot sama ada lagi band yang licin tuh. Waktu itu kita ketemu. Iya. Apa? Blue Band. Blue Band, jadi kita masak Blue Band gitu kan. Masak Blue Band situ di konser. Pas itu si Siraj, lucunya si Siraj malah masak Blue Band gitu kan di konser. Jadilah grup band. Jadinya namanya Masuk. Blue Band. Soalnya dia kalau naik panggung kepleset. Ya, kepleset mulu gitu. Makanya kayak nyampe-nyampe di panggung Iya, dia. makanya Capek. darahnya juga biru. Tuh itu mistisnya sih. Kenapa itu darah biru? Karena Blue Band. Band biru. Iya, benar. Benar, band biru. Iya. Asal kalian tahu guys, kita di sini akan memperkenalkan nggak jadi. Jadi karena kita di sini kekurangan pajak. Di sini Pertamina tuh sungguh dinaikin karena Pertamina ini Pertalite sama Pertamax. Jadi segitu aja. Ngomong-ngomong konser. Nih, lu suka lagu apa nih? Oh,
Band favorit lu apa? Oke, kalau dari gua band favorit gua masih The Asep. Ada tuh band asal Sunda. Iya. Lagunya gimana The Asep yang waktu itu kita? Yang ini tahu Sumedang dicincing dan digoreng. Tahu Sumedang dicincing dan digoreng. Itu enak banget kan, harus dengerin di The Asep. Nice. Itu dia. Kalau buat lo lagu favorit lo apa sih? Band favorit? Band favorit gue ya itu diri gue sendiri, karena diri gue sendiri itu melambangkan jiwa yang penuh raga dan Itu ini apaan? ini tuh Terus band favorit lu apa lagi? Masa di satu doang? Oh ya, selain pasti ada The Asep, banyak lah. masih ada The Dona yang lagunya Dona Popo. Oh, Dona Popo. Kalau tidak Popo digigit Dona. kayak gitulah. Jadi singkat cerita, singkat saja di sini. Jadi apa? Oh iya. Jadi pengalaman lu apaan di? Pengalaman lu selama naik gunung di gunung apa yang terakhir lu? Gunung Mercuan. Mercuan. Oh, di sana ada apa aja sih? Bung Ludah bang sebenarnya. Bung Ludah. Oke guys, jadi di sini Podcast kosong ini. gini. Lantur juga foto. Pada zaman dahulu ada seorang kancil dan buaya. Nah. Mereka bersahabat. Mereka bersahabat. Lalu lama-lama mereka terpisah karena apa? Kenapa? Karena kancil dan buaya itu sama-sama hewan. Oh, Gitu. jadi zaman dulu tuh nggak boleh berteman ya Nggak- sesama hewan. Bukan nggak boleh berteman, Apa maksudnya jatuhnya? kalian sesama jenis mau pacaran nggak? Enggak lah. Enggak. Nggak. Jadi sama-sama hewan, udah lah langsung dia. Oh, perasaannya hancur, Perasaannya hancur. hilang, Hilang. tidak terkesima, Terkesima. sangat melelahkan dan Iya. sangat pedih. Sangat pedih. Pada saat itu dia pun merasakannya. Sang kancil pada saat itu pergi meninggalkan Sedih. buaya. Sedih. Perasaan buaya yang ditinggalkan, akhirnya buaya itu menikahi biawak. Gambiu. Bar Gambiu. Bab. Kalian cari dong yang itu. Vab. Pernikahan antara buaya dan binyawak. Vab. Vum. Jangan gitu. Iya. Terlalu mengikuti konsep orang lain. Oh ya, berarti ya. Kita kan di sini kan namanya hidup. Hidup itu kan kita ngalur aja, Bang. Misalkan nih, hidup ngalurnya kayak tai di kali. Ya kan? Ngalur ya karena orang kan orang takut. Kalau ada tai di kali, takut pasti. Nah, jadi hidup begitu aja. Kita ngalur tapi nakutin orang yang akan menghindarkan yang mendekati kita, pasti dia takut. Jadi apapun itu, hiduplah seperti tai. Tetap mengalir dan menakuti. Hah? Benar. Benar. Filosofi kita. Filosofi. Itu filosofi menurut Sirat. Sirat. Jadi filosofi. Sirat Al-Jeparakun. El Jeparakun dan Kuntul. Jadi Bahasanya dong, Mas. oh ya. Dan menurut filosofi gua ada filosofi yang namanya itu pintu tidak kejedot tapi pintu menutup. Wih. Itu dalam banget tuh maknanya tuh. Maknanya coba tolong dijelasin, Mas. Maknanya Coba adalah apa itu? pintu. Gua beli pintu di IKEA. Gua beli pintu di IKEA. Lalu ada kucing mengeong-ngeong di situ, dia kejedot pintu. Jadi gue nasihatin si kucing itu, cing, jadi gitu. Itu artinya apa sih, Bang? Artinya, dan hisaplah aroma bolt jika kamu sudah dewasa, karena aroma bolt tidak akan abadi. Oh, jadi itu dalam banget. Setelah gua pikir-pikir lagi,
semenjak gua menghisap aroma Bolt, setiap tarikannya itu berasa sangat menyenangkan. Dan pada saat itu pun juga aku merasakan kenikmatan bagaikan aroma itu mengalir di dalam tubuhku, seakan memaksa diri untuk beli nasi babi. Nasi babi. Ya. Jadi sekarang nasi babi itu ada rumornya nasinya tuh ayam. Jadi nama babi itu gimana? Nama babi itu Karena dia kesel. kan dia kesel. Gini. Kan pembelinya gini nih. Benar. Pembelinya, "Bang, beli nasi babi." Yang datang ayam. "Ah, babi lu, Bang." "Wah, bagus tuh. Ide bagus tuh." Ide bagus. Jadi dijadiin Dijadiin namanya. nama. Jadinya nama restorannya nasi babi, padahal isinya ayam. Biar orangnya emosi. "Wah, babi lu." Wih, salah. Salah. Bukan ini. Ah, ini. Salah dong, salah. 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 Jangan di Geseran situ. dikit dong, sono dong. Gue bakarin. Bakar rokok dulu biar kita enjoy ngobrolannya. Jadi filosofi saat bakar rokok itu menandakan di mana api akan bertahan, di situ kekuatan akan dimunculkan. Soalnya kalau kita sedang membakar rokok nih, sedikit lagi saya akan berhenti merokok kok. Saat ini habis saya berhenti merokok. Nanti kalau saya mau sih ngerokok lagi kok. Menurut lo? Jadi menurut gua sebenarnya berhenti merokok itu sulit karena pada saat kita ngerokok itu Iya. kita nggak bisa berhenti. Kalau berhenti ngerokok malah jadi segini baranya nih, sisa ininya doang nih, Busanya doang. busanya doang. Lama-lama makin habis. Lama-lama makin menurun, lama-lama makin itu. Itulah kehidupan. Ada yang namanya di atas, ada yang namanya di bawah. Kalau kita diam doang akan semakin turun ke bawah. Akan turun ke bawah. Anjay. Life is punk. Life is fun. Punk adalah kehidupan. Pang apa yang lucu? Apa tuh? Pang ketipung ala tipang tipung pang tipang tipung. Lagu Lihat. Pang ketipung itu adalah lagu dari band Panji Baraswara. Wah, is magic in the beautiful world. Kalian tahu siapa Panji Baraswara siapa? Saya Siapa tidak itu? tahu. Siapa? Menurut penonton siapa? Saya juga Ya. tidak tahu. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, semenjak saat kita menciptakan lagu Pang Ketipung tuh, kan kita Ketahuan kan jadinya kita Panji Baraswara tuh. kan ada di komen. Oh iya. Jadi pas kita bikin lagu Pang Ketipung, saat itu kita lagi ketipu. Nah, Ketipu apa tuh? Ketipu apa? kita lagi, Bisa diceritain? jadi kita lagi beli inian nasi uduk, mintanya yang spesial, karetnya Ya. 2 nih. Kok karetnya 1 doang? Gue udah sampai balik lagi ke sono, tempat nasi uduknya Iya, tempat nasi uduk yang di belakang. Semarang. Semarang. Jauh banget. Kita kan berasal dari Jakarta, kita beli nasi uduk di Semarang. Karena enak, sono. Pas udah nyampe ke rumah itu udah pagi lagi. Oh, udah pagi nih, beli sarapan lagi yuk Semarang, beli lagi. Terus balik lagi ke Jakarta, pagi lagi. Nah, kita gak makan tuh 3 hari, Iya, mati jadi abis itu. Kita di situ belajar Iya. bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Karena semua akan tertuju kepada Semarang. Semarang. Iya, benar. Ada nasi uduk di Semarang namanya Nasrang, Nasrang. nasi rangrang. Nasi rangrang. Jadi isinya apa aja tuh, Bang? Isinya di situ ada semut balado, Balado boleh. Enak. semut dadar, Enak. Dadar. sama yang apa yang semut yang paling enak waktu itu? Ini semut Semut crispy. crispy. Nah, kalau kita makan semut itu menandakan artinya kita sangat menyayangi vegetasi di bumi ini. Rantai makanan di bumi ini tuh tergantung pada apa yang akan kita lakukan. Betul. Jikalau kita makan kangkung, kan kita makan kangkung nih.
Nah, ternyata kangkungnya nggak kecil dengan baik nih. Pas kita akar-akarnya turun. Waduh, jadi tumbuh kangkung di situ ya bang ya. Jadi begitulah ya filosofi menurut kita Kangkung. Soalnya kita gua dulu punya bak kangkung. Oh bukan yang kakangku. Jangan. Jangan. Itu Mungkin film horor. Film horor. Soalnya ada tuh hantunya waktu itu ketemu begini. Kangkung. Saya takut tuh. Saya takut. Gimana kamu takutnya itu waktu itu? Pas waktu kangkung ngomong kangkung ini si kangkungnya ngomong apa? si kangkung ngomong kangkung. Nah saya takut. Iya kabur kan kita kan. Karena menurut logika kangkung mana yang bisa ngomong? Iya. Kalau kangkung itu kan dimakan. Betul. Kalau Akang Asep di Sumedang. Betul, Akang Asep. Nah, jadi kita ada cerita lagi nih tentang Akang Asep, guys. Akang Asep dulunya itu di Sumedang, dia dagang nasi kecombrang kangkung. Nah, di situ Akang Asep kan, "Bang, namanya doang warung Akang Asep. Kok nggak ada Asep-Asepnya?" Nah, ini saya ada Asep-Asepnya. "Hah? Kagak ada, Kang. Saya beli nasi kangkung, kagak ada Asep-Asepnya." "Loh, kan Asep itu kan geblek nih Asep nih," kata yang beli. Jadi namanya ganti warung nasi geblek. Gara-gara Kang Asepnya geblek. Oke, silakan gimana? Menurut Kok dia marah sih bukannya? menurut Hospian bagaimana menurut Hospian bagaimana cerita kita berdua? Ceritanya itu Cerita menarik banget. kita Takkan seperti di layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Nah, jadi kalau kita ketemu cewek yang gemas dan romantis nggak masuk di logika. karena apa? Karena gila. Tak masuk logika. Buntu. Termangu Hatiku Nyambung kau menggenggam woman nadanya. Oh gila. Iya itu apaan gua gak tahu. Oke, guys. Kan pada saat itu guys, kita mau cerita sedikit lagi nih. Kita kalau saat waktu itu pas waktu hari ini gue ada resep tom yum terbaru guys. Jadi tadi gue habis nyobain resep terbaru kan, nyoba eksperimen jatuhnya. Nah pas itu buat persiapan gue masuk Master Chef di Zimbabwe. Pas gue mau daftar Master Chef di Zimbabwe tuh, gue coba-cobain. Resep ini kurang menarik. Nah pas banget ada temen gue habis beli pokari. Gue lagi masak tom yum, temen gue beli pokari. Gue ada ide nih, apa gue campurin minyak ya nih di tom yum. Jadi pokarinya ya biarin aja temen gue minum. Iya benar. Nah pas gue campurin minyak, rasanya minyak kayak lemon. Soalnya minyaknya dari biji lemon. bisa Ada lemon yang player ML bisa kita copot tidak? Lemon MLBB. Maaf ya lemon. Di sini kita tidak akan mengurangi rasa hormat karena di sini kami di sini adalah seorang jeruk nipis. Ngobrol asbun. Kita di sini bertiga. Aku jeruk nipis. Aku adalah jeruk limau. Kamu? melon dona. Oh, melon dona. Nah, sedikit lagi nih. Melon dona itu jadi jadi ada orang dona. Ada dona temen gue ya. Dona temen gue nih. Iya. Dona temen gue. Tahu gak? Lu kenal kan? Dona jadi waktu itu lagi dagang melon. Pas dibelah, muncullah jeruk yang daerah Magetan. Barat. Bukan Magetan, bener kata dia. Magetan, Pas lu dibuka, gak tahu. Tahu gua. pas gue bawa belah kan,
bos ada bunyinya. Aku bawakan dukun dari Magetan, Magetan orang membang, ke dukun Jombang, dukun Jombang orang membang, ke dukun Ngawi, Ngawi orang membang. Jadi segitulah skill kita dari beatbox. Ya, jadi oh ya dulu kita pernah ikut lomba beatbox di inian ya, Di Fantaraso. Fantaraso yang waktu itu kita lagi makan nasi. Kita lagi makan nasi nih, Mas, dan kayak gitu Mas, ntar kita ditangkap Mas. Kita lagi makan nasi. Dan pas suapan terakhir langsung merem mata kita kan karena keenakan. Dep. Udah nyampe Fantaraso nih. Iya, posisinya kayak gini dia nih. Diem begini di Fantaraso. Kayak gimana coba tadi? Nah, gue begini tepok-tepok kan 3 kali coba kayak gimana? Lu pas melek di Fantaraso gimana? Wih, di Fantaraso nih ya. Fantaraso nih ternyata diisinya itu paket-paket yang berat, seperti di ini tuh ada paket DG. Nah, jadi paket DG itu paling berat. Bun, banyak banget Bun. Mungkin sekian dari ngobrol Asbun ya. Yes. Oke, sekian dari ngobrol Asbun. Gue Ambon, Gue Panji Margonda. Gue Atala. gue cabut. Cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk